Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berikut ini kami membaca ada berita yang kurang mengenakkan. Berasal dari duta.co. Ini tanggal 3 Juni 2024. Judulnya adalah jadi korban polemik nasab, dituding merusak NU dan Indonesia, dilarang mengajar di kampus NU. Ini tanggapan Dr. Soleh. Jadi kita semua sudah tahu bahwa Dr. Soleh live Zoom di Padasuka TV ini menanggapi respon Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang statement beliau yang mengatakan bahwa orang yang mendukung Kiai Imaduddin CS itu adalah Wahabi, golongan liar, kan gitu toh, dan Khawarij. Nah, ini dari apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh ini, beliau dilarang mengajar di kampus NU. Beliau kan dosen di salah satu kampus. Kita baca beritanya. Surabaya duta.co. Polemik soal nasab antara Pak Alwi dan Wali Songo membawa korban adalah Dr. Muhammad Soleh Basyari, Direktur Eksekutif CSIIS atau Center for Strategy on Islamic and International Studies. Dosen yang sudah 2,5 tahun tidak aktif di kampus Insuri Institut Sunan Giri Nahdlatul Ulama NU Ponorogo dilarang mengajar bahkan di seluruh kampus NU. Mulai hari ini PBNU melarang dia, Dr. Muhammad Soleh, mengajar di seluruh lembaga pendidikan milik Nahdlatul Ulama. Demikian Sekretaris Jenderal PBNU DRS Haji Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangannya Senin 3 Juni 2024. Sebagaimana diunggah sindonews.com. Menurut Gus Ipul, Dr. Soleh jauh dari akhlak seorang santri. Dia mengaku dosen NU ternyata tidak memiliki akhlak sebagai seorang santri. Kalau dia santri, mestinya ngerti bagaimana berakhlak kepada Rois Am, tegasnya. Ini loh yang menjadi permasalahan. Jadi kalau berbicara akhlak, kan lebih menyakitkan pernyataan dari Rois Am. Ngakunya sih tidak membela sana sini, cuma mengatakan Wahabi, Khawarij, golongan liar, ini kan berlebihan. Kalau menurut kami statement dari Dr. Soleh ini tidak terlalu ekstrim lah, biasa saja lah. Justru yang lebih menyakitkan itu statement dari Rois Am, menurut kami seperti itu. Berbagai media menukil sebuah kanal YouTube Dr. Soleh telah merendahkan Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Katanya narasi dalam video tersebut terang-terangan menuding pemimpin tertinggi PBNU telah merusak Nahdlatul Ulama atau NU dan Indonesia. Geger soal nasab Pak Alwi ini memang kelewat keras dan terbuka. Sampai Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menengarai ada modus melemahkan NU sebagai organisasi para ulama. Rois Am juga prihatin karena polemik tak berujung. Ini tidak menguntungkan bagi Nahdien selain menguras tenaga dan pikiran.
Berbagai isu dan polemik yang bisa melemahkan organisasi. Ini harus diwaspadai dan disikapi dengan cara tertib dan taat pada jalur komando serta arahan sikap dari pimpinan tertinggi organisasi. Dalam hal ini PBNU, demikian Rois Am dalam Haul Muassis NU di Gresik, Jawa Timur, Ahad 26 Mei 2024. Kiai Miftah juga mensinyalir gaduh soal nasab ini cuma dihembuskan segelintir orang. Masalah ini sudah bukan soal Dzurriyyah Ba'alwi melawan Dzurriyyah Wali Songo, melainkan arahnya sudah ke jamaah NU. Gangguan sudah nyata, bukan zon prasangka lagi, tapi jelas dialamatkan kepada NU dan bertubi-tubi. Hati-hati, itu pola Wahabi, tegasnya, sambil menegaskan bahwa NU itu memuliakan orang, bukan karena nasab atau garis keturunan, suku, etnis, tetapi keilmuan, kebaikan, dan ketakwaan seseorang. Inilah yang memicu reaksi termasuk komentar Dr. Soleh Basyari. Saya bersyukur karena Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar memberikan perhatian yang luar biasa terhadap perdebatan masalah nasab ini. Kita harus menghormati, mentaati apapun isinya. Demikian Dr. Muhammad Soleh Basyari, dosen di Universitas NU kepada host pada Suka TV Yusuf Mares, terlihat duta.co Rabu 29 Mei 2024. Tetapi ada yang membuat kita kurang nyaman. Meski begitu, polemik soal nasab ini merupakan perjuangan teman-teman seperti Kiai Maduddin selama 1,5 tahun. Kini sudah memasuki level elit, isu strategis, tegasnya. Dan kami, lanjut Dr. Soleh, keberatan dengan sebutan Rois Am bahwa itu masalah orang perorangan. Apalagi ada semacam framing ini Pulau Wahabi, anak-anak yang liar. Itu saya rasa sangat kejauhan, tegasnya, dalam kanal YouTube sebagaimana diwartakan duta.co. Wartawan duta.co tidak menemukan bahwa dia menuding Rois Am, pemimpin tertinggi PBNU, telah merusak Nahdlatul Ulama, NU, dan Indonesia. Saya tidak ingin komentar soal itu karena situasinya tidak bagus. Wartawan duta.co bisa simak kembali pernyataan saya di YouTube, terangnya, sambil menegaskan sebagai santri sangat tidak mungkin melecehkan Kiai. Hanya saja Dr. Soleh justru memberikan apresiasi kepada Sekretaris Jenderal PBNU DRS Haji Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang telah mencari identitasnya di berbagai perguruan tinggi NU. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekjen PBNU DRS Haji Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang telah mencari identitas saya di berbagai perguruan tinggi NU. Dan ketemunya bukan di perguruan tinggi NU, tetapi di Yayasan Bathara Katong, Insuri Ponorogo, tegasnya. Kedua, saya juga berterima kasih mau-maunya Gus Ipul sampai mencari ke Insuri, sebuah perguruan tinggi yang mungkin saja orang baru mengenalnya sekarang ini. Ya, saya dosen di sana dan ijazah S3 saya digunakan sebagai syarat untuk memenuhi program pasca sarjana pada tahun 2017. Dan sejak 2,5 tahun terakhir tidak bisa memenuhi mengajar di Insuri karena kesibukan saya di Jakarta. Jadi ada intervensi atau tidak dari Gus Ipul, saya sudah berhenti dari Insuri 2,5 tahun lalu. Terima kasih Gus Ipul, semoga semakin berkibar di kemudian hari. Katanya lewat video yang terkirim ke redaksi duta.co. Itulah kalau boleh dikatakan penonaktifan ya atau pemecatan Dr. Soleh pada saat
mengomentari statement dari Rois Am PBNU. Ya memang kalau dicermati, NU adalah organisasi agama kemasyarakatan. Dan di NU itu berkhidmah, kalau menurut kami seperti itu. Jadi model-model seperti ini baru terjadi hari ini. Dan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, salah satu motivasi saudara-saudara kami yang membahas nasab mengawal tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini dalam rangka menjaga NU dari pembelokan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sejarah NU dibelokkan. Ini seharusnya menjadi perhatian dari PBNU. Terus menjaga NKRI dari para pembelok sejarah bangsa dan bernegara kita. Sedikit-sedikit yang berjasa adalah Wak Habib, sedikit-sedikit yang berjasa Habib, yang mengarang ini, yang bikin ini Habib. Ini kan mendistorsi sejarah, dan ini kalau dibiarkan, kalau tidak dilawan, mereka akan semakin bebas dan leluasa. Kalau menurut analisa kami, statement dari Rois Am kita PBNU ini justru memberikan angin segar atau bahkan menyulut api yang mana kalau diibaratkan para Habib yang berada di Nusantara ini sebenarnya sudah terpojok di pojok ring, sama Rois Am ini malah diberi air terus ya